Ini 1 bagian, ini 2 bagian, ini 3 bagian, ini 4 bagian. Berarti ada 4 bagian yang diarsir dari 8 bagian yang ada. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP, bab kedua, yaitu bilangan pecahan. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka halaman 29. Kita akan membahas latihan ulangan bab 2 paket 1. Nomor 1, daerah arsiran pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan. Berarti kita tentukan dulu ya, satu lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya 8. Selanjutnya, kita hitung yang diarsir ya. Ini 1 bagian, ini 2 bagian, ini 3 bagian, ini 4 bagian. Berarti ada 4 bagian yang diarsir dari 8 bagian yang ada. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Berarti 4 kalau dibagi 2 dapatnya 2, 8 kalau dibagi 2 dapatnya 4. Berarti jawabannya yang B. Nomor 2, pecahan berikut ini yang senilai dengan 12/20. Berarti kita bagi dengan 4 ya, sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4 itu dapatnya 3, 20 dibagi 4 dapatnya 5. Berarti jawabannya 3/5 atau setara dengan 9/15. Karena 9/15 ini kalau kita bagi dengan 3, nanti hasilnya adalah 3/5. Nomor 3, bentuk sederhana dari 54/126 kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 18 ya. 54 dibagi 18 dapatnya 3, 126 dibagi dengan 18 dapatnya 7. Berarti jawabannya A. 18 dari mana? 18 itu adalah FPB dari 54 dan 126. Nomor 4. Pecahan berikut yang tidak bernilai sama dengan 32/40 adalah, berarti ini kita sederhanakan dulu ya. Nanti dibagi dengan 8, ini juga dibagi dengan 8. 32 dibagi 8 berarti dapatnya 4. 40 dibagi 8 dapatnya 5. Berarti kita cek di sini ya. Yang tidak bernilai, kita cek ya. 8/10 kalau sama-sama dibagi 2 dapatnya 4/5. Berarti ini bukan yang dimaksud. Kemudian ini dibagi 3 ya. Dibagi 3, 12 bagi 3 dapatnya 4, 15 dibagi 3 dapatnya 5. Ini juga bukan yang dimaksud. Kemudian 40/45 sama-sama dibagi 5. 40 dibagi 5 dapatnya 8, kemudian 45 dibagi dengan 5 dapatnya 9. Nah, ternyata dia tidak menghasilkan 4/5, berarti jawabannya yang C. Nomor 5, diberikan pernyataan berikut. Ya, pernyataan yang benar adalah, kita cek ya, apakah 1/8 lebih besar daripada 2/15. Caranya, kita kalikan silang ya. 15 kali 1 berarti 15, kemudian 8 kali 2 dapatnya 16. Ternyata 15 itu sebenarnya tandanya seharusnya kurang dari, ya, berarti ini pernyataannya salah. Pernyataan yang kedua, 15 kali 1 15, kemudian 8 kali 2 16. Nah, ini kurang dari, berarti benar 15 kurang dari 16. Berarti sementara kita dapatkan pernyataan yang kedua. Kita cari yang lain ya. Dengan cara dikalikan silang ya. 7 kali 3 21, 8 kali 4 itu 32. Ternyata benar, 21 itu kurang dari 32. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu poin C. Nomor 6, pecahan yang terletak di antara 5/8 dan 5/6. 5/8 itu kalau kita jadikan desimal, dapatnya 0,625. 5/6 dapatnya 0,833. Kemudian pilihan gandanya juga kita desimalkan ya. 1/3 itu 0,333. 1/2 itu dapatnya 0,5. Karena di sini 3 angka di belakang koma, berarti boleh ditambahin 0, 0.
Begitu juga dengan ini 3 per 5, 0,6. Nah, karena di sini 3 angka berarti tambahin 0, 0. Kemudian 2 per 3 itu 0,666. Nah, di antara pilihan A sampai D ini, ternyata jawabannya adalah yang D, 0,66 yang berada di antara 0,625 dan 0,833. Kemudian nomor 7. Pecahan berikut ini jika disusun dalam urutan naik ya, berarti nanti startnya kita dari yang terkecil. Kita lihat ya di sini, 5 per 6 kalau dijadikan desimal, ya, itu dapatnya adalah 0,833. Kemudian 3 per 4, 0,75. Kemudian 5 per 8, itu kalau kita jadikan desimal, 0,625. Ini boleh ditambahin 0 ya, agar semua bentuk desimalnya 3 angka di belakang koma. Dari sini bisa kita cek bahwa yang terkecil adalah 5 per 8 urutan pertama, kemudian 3 per 4 urutan kedua, dan 5 per 6 urutan ketiga. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 8. Bentuk sederhana dari perbandingan 2,4 ton dan 32 kuintal. Agar lebih mudah, kita jadikan kilogram saja ya. Berarti 2,4 ton itu kalau dijadikan kilogram dikali dengan 1000 kilogram sama dengan 2400 kilogram. Kemudian kalau 32 kuintal itu ingin dijadikan kilogram berarti dikali 100 kilogram sama dengan 3200 kilogram. Kemudian kita bandingkan ya. 02 ini kita coret, kemudian 24 sama 32 ini sama-sama kita bagi dengan 8. 24 dibagi 8 dapatnya 3, kemudian 32 dibagi 8 dapatnya 4. Berarti jawabannya yang A. Dari 42 siswa dalam sebuah kelas, 18 orang diantaranya laki-laki. Berarti laki-lakinya 18 orang. Perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah siswa laki-laki. Berarti perempuannya adalah 42 dikurangi 18 sama dengan 24 orang. Perempuan berbanding dengan laki-laki. Berarti 24 berbanding dengan 18. Kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 6. 24 dibagi 6 dapatnya 4. Kemudian 18 dibagi 6 dapatnya 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10. Bentuk desimal dari 12 per 75. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Karena FEB-nya adalah 3. Berarti 12 dibagi 3 itu adalah 4. Kemudian 75 dibagi 3 dapatnya 25. Karena yang ditanyakan desimal, ya, penyebutnya 25. Kita bawa ke 100 ya. 25 biar menjadi 100 berarti dikali 4. Berarti yang atas juga harus kalikan 4 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. 16 per 100 itu setara dengan 0,16. Berarti jawabannya C. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,0375. Kita lihat ya di sini 4 angka di belakang koma, berarti 375 per 10.000. Karena di sini 4 angka di belakang koma. Selanjutnya kita bagi dengan FEB-nya 125 dibagi dengan 125. 375 dibagi dengan 125 dapatnya 3. Kemudian 10.000 dibagi dengan 125 dapatnya 80. Berarti jawabannya yang D. Nomor 12, bentuk persen dari 70 per 125. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Dengan cara dibagi 5, ini juga dibagi 5. 70 kalau dibagi 5 dapatnya adalah 14. 125 kalau dibagi 5 dapatnya 25. Karena ingin dijadikan persen, berarti dikalikan 100%. 100 dibagi 25 dapatnya 4. 14 kali 4 dapatnya 56%. Berarti jawabannya C. Nomor 13. Bentuk pecahan paling sederhana dari 58 1/3% adalah, nah 58 1/3 ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 58 kali 3 hasilnya 174 ditambah 1 berarti 175 per 3. Karena di sini persen berarti dikali dengan 1/100.
100. 175 dikali 1, 175. Kemudian 3 kali 100 sama dengan 300. Kemudian kita sederhanakan ya, dengan cara dibagi 25. Yang atas dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. 175 dibagi 25 dapatnya 7. Kemudian 300 dibagi 25 dapatnya 12. Berarti jawabannya yang A. Nomor 14. Setelah dipotong pajak 15%, seorang pemenang mendapatkan hadiah sebesar 1.020.000. Berarti 1.020.000 ini adalah 100% dikurangi 15%, yaitu 85%. Jadi 1.020.000 ini adalah 85% dari total hadiah. Besar hadiah pemenang sebelum kena pajak adalah berarti 85% dikali dengan total ya, hadiah sama dengan 1.020.000. Kemudian kita selesaikan ya di sini. 85 per 100 dikali total sama dengan 1.020.000. Berarti total sama dengan 1.020.000 dikali dengan, nah ini 85 per 100 ini kalau kita pindah ya ke kanan menjadi perkalian, asalkan dibalik ya, 100-nya di atas, 85-nya di bawah. Nah, kalau Anda hitung ya, 1.020.000 ini dikali 100 per 85, dapatnya adalah 1.200.000. Berarti jawabannya A. Nomor 15. Hasil dari 302 17 per 34 ditambah 134 13 per 39 adalah, nah kita jumlahkan dulu ya, yang ini 302 ditambah 134 dapatnya 436 ditambah dengan 17 kita bagi dengan 17, begitu juga dengan 34 kita bagi dengan 17 ya. 17 bagi 17 itu dapatnya 1, kemudian 34 dibagi 17 dapatnya 2, ditambah dengan 13 sama 39 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 13. 13 bagi 13 berarti dapatnya 1, 39 dibagi 13 berarti dapatnya 3. 436 ditambah, nah ini kita samakan penyebut ya, 2 dan 3 KPK-nya adalah 6, tinggal kita silang ya, 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 1 2, berarti 436 ditambah dengan 3 tambah 2 5 per 6, atau boleh ditulis 436 5 per 6. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 16. Hasil dari pengurangan pecahan berikut adalah, nah ini kita kurangi dulu ya. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah dengan 35 dengan 105 kita sederhanakan dengan cara dibagi 35 ya. Berarti yang atas dibagi 35, yang bawah juga dibagi 35. 35 dibagi 35 dapatnya 1. 105 dibagi 35 dapatnya 3. Dikurangi dengan 36 per 48 kita sederhanakan dengan cara dibagi 12. Ini juga dibagi 12. 36 dibagi 12 dapatnya 3. 48 dibagi 12 dapatnya 4. Ya, kita selesaikan ya. 3 ditambah, nah 3 sama 4 KPK-nya 12. Berarti kita silang ya. 4 kali 1 4 dikurangi 3 kali 3 berarti hasilnya 9. Kita selesaikan ya di sini. 3 4 dikurangi 9 negatif 5 per 12. Lalu bagaimana caranya kalau saat ini bentuknya negatif? Nah 3 ini kita pecah ya, yaitu 2 ditambah 1. Berarti jadinya 2 ditambah 1 dikurangi 5 per 12. Selanjutnya 2 ditambah, nah ini yang kita selesaikan ya. 1 dikurangi 5 per 12. Kalau kita samakan penyebut itu jadinya 12 dikurangi 5 per 12. Sehingga dapatnya adalah 2
12 dikurangi 5 dapatnya 7 per 12. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Bentuk pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 2 kali 5 10 ditambah 2 berarti 12 per 5 dikali dengan 1 kali 6 6. 6 tambah 1 7 per 6. Selanjutnya kita bagi ya. 12 dibagi dengan 6 adalah 2. 2 kali 7 dapatnya 14 per 5. Nah, 14 per 5 itu boleh diganti dengan pecahan campuran 2 yang di sini 5, berarti di sini 4. Sehingga jawabannya 24 per 5, berarti yang C. Nomor 18 kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. 3 per 5 ini berarti jadinya 3 kali 5 15 ditambah 3 berarti 18 per 5 dibagi dengan 2 kali 10 20 ditambah 1 21 per 10. Kemudian kita jadikan perkalian ya. 18 per 5 dikali dengan 10 per 21. 10 dibagi 5 dapatnya 2. 18 dengan 21 kita sama-sama bagi dengan 3. Di sini 6, di sini 7. 6 kali 2 12. 1 kali 7 berarti 7. Atau boleh ditulis pecahan campurannya ya. 1 di sini 7, di sini 5. 1 5 per 7. Berarti jawabannya D. Nomor 19. Panjang dua buah tali masing-masing 5,74 cm dan 12,53 cm. Selisih panjang kedua tali adalah, nah karena di sini selisih, berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. 12,53 dikurangi dengan 5,74. 3 nggak bisa kita pinjam, 13 dikurangi 4 dapatnya 9. Ini jadi 4 ya. 14 kita kurangi 7, 7. Berarti ini jadi 11. 11 kurangi 5, 6. Berarti hasilnya 6,79. Poin D. Nomor 20. 31 per 25% ini ingin dijadikan bentuk baku ya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video pembahasan tentang bentuk baku, nanti kita kasih di link description. 31 per 25 itu boleh ditulis 3 ditambah 1 per 25. Persennya kita taruh di luar ya. Kemudian 3 ditambah 1 per 25 itu adalah 0,04. Kemudian persennya kita taruh di luar. 3 ditambah 0,04 dapatnya 3,04 ya. Kemudian persen ini ya boleh ditulis dikali 1 per 100 atau 3,04. Nah, 1 per 100 itu setara dengan 10 pangkat negatif 2. Karena kalau 100 itu 10 pangkat 2. Berarti 1 per 100, 10 pangkat negatif 2. Berarti jawabannya yang A. Nomor 21. Pecahan campuran yang ada di dalam tanda kurung ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 3, 3 tambah 2 berarti 5 per 3. Kemudian dikuadratkan ya. 5 dikuadratkan dapatnya 25. Kemudian 3 dikuadratkan dapatnya 9. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran berarti di sini 2, di sini 9, kemudian di sini 7. Berarti jawabannya D. Nomor 22. Bentuk sederhana dari pecahan yang dipangkatkan adalah, nah ini ada sebuah aturan ya teman-teman sekalian. A pangkat M dikali dengan A pangkat N dibagi dengan A pangkat P misalkan, itu akan berubah menjadi A pangkat M tambah N dikurangi P. Nah, jadi bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, posisi 2 per 3 ini sama seperti A ya. Berarti soal nomor 22 itu bisa kita tulis 2 per 3 ya, 4 tambah 5. Kemudian kalau pembagian dikurangi ya, dikurangi dengan 8. Sama dengan 2 per 3. 4 tambah 5, 9. Dikurangi 8 sama dengan 1. Atau 2 per 3. Berarti jawabannya C. Nomor 23 kita jadikan pecahan biasa ya. Di sini pecahan campurannya. 1 kali 7, 7 tambah 3, 10. Berarti 10 per 7. Buka kurung. Nah, ketika ada pangkat di sini bersampingan ya dengan pangkat yang lain dipisahkan dengan tanda kurung, maka pangkatnya ini dikalikan. 2 kali 3
10 pangkat 6 itu dapatnya 1 juta. Kemudian 7 pangkat 6 kita tulis saja, 7 pangkat 6. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 24. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa ya. 6 kali 25, 150 ditambah 19, berarti 169 per 25. Akar dari 169 adalah 13, akar dari 25 adalah 5. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2, di sini 5, di sini 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 25, bentuk baku dari 0,001847 dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal adalah, berarti komanya kita letakkan di sini nanti ya. Karena syaratnya bentuk baku itu harus diubah menjadi A kali 10 pangkat N, di mana ya A-nya itu mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Nah, biar memenuhi syarat A, berarti komanya nanti kita letakkan di sini. Berarti bergeser 1, 2, 3. Sehingga jawabannya 1,8447 kali. Kalau komanya bergeser ke kanan, berarti ya dikurangi ya pangkatnya. 0 dikurangi 3 langkah berarti negatif 3. Kemudian karena mintanya pembulatan sampai 2 tempat desimal, berarti ini kita buang ya. Kalau dibulatkan kan tidak berpengaruh pada 4-nya. Sehingga hasilnya 1,84 kali 10 pangkat negatif 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman sekalian, gimana pembahasan ini? Kira-kira bisa membantu nggak? Baik, semoga pembahasan materi pecahan ini bisa membantu meningkatkan pemahaman Anda. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus perkembangan video yang akan kita upload tentang matematika pada kesempatan berikutnya. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.